Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bumi Hidayati, SEME PhD, dosen tetap Prodi Wawasan Pertahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya. Video berikut adalah bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pengajaran untuk persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya juga tergabung menjadi tim teaching di program studi Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan dan Pembangunan dengan mengampu mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan sesuai dengan bidang keahlian saya yaitu Ekonomi Terapan. Adapun tim teaching ini akan diampu oleh 3 dosen. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa magister di semester 1 dengan kode mata kuliah MPL 80018 dengan bobot 3 SKS. Adapun diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 pertemuan materi dan 2 kali pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait dengan pertama, konsep atau prinsip ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Yang ketiga, ketersediaan dan kelangkaan sumber daya alam. Dan yang keempat adalah aktivitas ekonomi dan degradasi lingkungan. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas terkait dengan efisiensi ekonomi dan analisis lingkungan, menghitung biaya ekonomi perencanaan dan kerusakan lingkungan dan bagaimana terkait dengan pencemarannya, serta model ekonomi sumber daya alam terbarukan. Adapun luaran dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa akan menulis dalam sebuah studi kasus terkait dengan permasalahan lingkungan dalam bentuk book chapter yang akan diterbitkan menjadi buku ber-ISBN dan HKI. Hal ini sesuai dengan konsep case-based learning. Adapun capaian pembelajaran lulusan meliputi CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, dan CPL 5 yang sudah tertuang dalam RPS dan sudah divalidasi oleh KPS Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan yaitu antara lain mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kembali pengertian dan konsep-konsep dasar ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Kedua, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan kembali prinsip-prinsip ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan kembali pendekatan ekonomi dalam mengatasi permasalahan terkait dengan isu-isu strategis lingkungan. Kemudian yang keempat yaitu mahasiswa dapat merancang model penanganan permasalahan lingkungan hidup dengan pendekatan ekonomi. Dan 3 komponen utama proses pelajaran ini yaitu meliputi delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Untuk delivery, dosen secara langsung menjelaskan materi sesuai dengan topik pertemuan pada RPS. Sedangkan interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa melalui diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk menilai tugas proyek individu, kuis, tugas kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Sedangkan asesmen asumatif yaitu berupa UTS dan UAS. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu presentasi, diskusi kelompok, serta analisis studi kasus. Referensi yang saya gunakan yaitu buku referensi karya sendiri dengan judul Ekonomi maupun referensi dari ahli yang lain, serta berbagai artikel jurnal bereputasi untuk memperkaya literatur dalam perkembangan masa kini. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran dengan materi pertemuan keempat, yakni aktivitas ekonomi manusia dan degradasi lingkungan. Mari kita simak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, saya absen dulu. Semuanya hadir ya? Hadir. Ya. Baik, kita lanjutkan terkait dengan materi di mata kuliah pengelolaan sumber daya lingkungan dan pembangunan ini, budaya alam dan ekonomi, terkait dengan aktivitas ekonomi manusia dan degradasi lingkungan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ada berbagai aspek gitu ya, aktivitas ekonomi yang tentunya akan mempengaruhi dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Di antaranya yaitu tekanan lingkungan, kemudian dan bagaimana lingkungan ini menjadi sebagai sumber daya ekonomi gitu ya. Dan adanya aktivitas masyarakat yang meningkat otomatis akan menyebabkan tekanan lingkungan itu juga akan meningkat. Nah, hal ini aktivitas ekonomi yang meningkat dengan kerusakan lingkungan ini terjadi trade off gitu ya, antara ketika banyaknya aktivitas dari masyarakat yang terus meningkat, baik itu dari segi industrialisasi, kemudian dari berbagai aktivitas yang lainnya, otomatis mengakibatkan kerusakan lingkungan yang terus meningkat juga. Dan kira-kira ketika terjadi trade off, mana yang akan ditingkatkan gitu ya? Apakah lebih diorientasikan pada pertumbuhan ekonomi atau aktivitas ekonomi itu sendiri, atau lebih prefer terkait dengan menjaga lingkungan? Otomatis ada dilematik gitu ya, mana yang akan diprioritaskan. Nah, kemudian hadirnya konsep ekonomi lingkungan atau saat ini yang lebih famous disebut dengan apa kira-kira? Green economy, ya betul. Terkait dengan green economy. Jadi green economy ini sebagai solusi begitu antara trade off antara yang dari aktivitas yang itu hanya berfokus pada ekonomi saja, tapi juga green economy ini bagaimana bisa menjadi solusi untuk menjadi tengah antara aktivitas ekonomi dan lingkungan yang terus terdegradasi. Kemudian konsep dari ekonomi lingkungan sendiri ini, bagaimana lingkungan itu yang pertama adalah konsepnya sebagai penyedia sumber daya, dan yang kedua adalah penyerap limbah. Nah, ini juga pasti begitu ya, karena adanya aktivitas itu otomatis ada limbah yang diakibatkan dari aktivitas tersebut. Kemudian ada juga konsep yang dimaksud dengan kelangkaan atau scarcity efisiensi alokasi sumber daya. Karena konsepnya sumber daya ini adalah terbatas, otomatis bagaimana caranya agar pemanfaatan sumber daya ini bisa lebih efisien dan apa kira-kira akibat yang ditimbulkan tersebut tidak begitu banyak. Ya. Kemudian terkait dengan berbagai masalah lingkungan gitu ya, ada banyak sekali berbagai aspek masalah lingkungan. Ada 7 aspek di sini, diantaranya polusi udara, kemudian air, degradasi tanah, deforestasi, dan perubahan iklim. Mungkin teman-teman ada yang ingin menyampaikan kira-kira ada studi kasus apa di daerahnya kalian yang mungkin salah satu bisa ini ya terkait dengan aspek ini, mungkin ada kerusakan terkait dengan degradasi tanah atau polusi, mungkin di daerah kalian ada pabrik atau limbahnya yang dibuang ke sungai, mungkin bisa cerita teman-teman? Ada? Oh iya, silakan. Saya izin bercerita sedikit terkait pengalaman ketika saya di Kota Malang di daerah Muharto. Saat itu saya melakukan penelitian dengan teman-teman. Memang dari kondisi ekonomi yang melatar belakangi kenapa masyarakat di sana itu membuang sampah ke sungai, karena memang akses jalan untuk truk DLH masuk ke kawasan itu sulit, harus naik dan itu mengangkut sampah. Jadi atau salah satu cara untuk membuang sampah itu hanya bisa ke sungai. Apalagi juga tidak ada lahan untuk mengubur, membuat lubang untuk mengubur itu tidak ada. Jadi mereka memilih yang efektif dan cepat ya ke
sungai itu jadi salah satu permasalahan yang cukup sampai sekarang masih berlangsung di sana. Oke, baik, terima kasih Safa yang sudah sharing ya terkait dengan case yang ada di daerahnya Safa gitu ya. Nah, ini juga berarti bagaimana intervensi pemerintah gitu ya, keterlibatan pemerintah untuk mengawasi terkait dengan hal tersebut. Selain itu juga ada bagaimana partisipasi masyarakat gitu ya. Nah, itu juga perlu banyak solusi yang komprehensif gitu ya terkait dengan permasalahan sampah. Dan pastinya itu juga tidak bisa diselesaikan secara langsung gitu ya, bagaimana solusi ke depannya gitu ya terkait dengan sampah. Ada lagi? Oke, kita lanjutkan. Nah, sebetulnya dari berbagai aspek gitu ya kerusakan lingkungan itu bisa kita petakan menjadi 4 penyebab. Yang pertama adalah kegagalan pasar. Jadi kegagalan pasar ini banyak sekali gitu ya. Salah satunya adalah eksternalitas negatif. Jadi dampak yang ditimbulkan dari sebuah aktivitas yang berdampak negatif terkait dengan lingkungan gitu ya. Kalau misalnya tadi ada sebuah pabrik, dia memproduksi sebuah produk gitu ya, kemudian dia membuang limbahnya ke sungai, berarti itu adalah salah satu contoh dari eksternalitas negatif. Tadi yang sudah disebutkan oleh Safa itu juga termasuk eksternalitas negatif. Kemudian over exploitation sumber daya. Jadi kalau kita lihat di kasus yang di Kalimantan, Papua, hutan sudah dirombak begitu habisnya, itu salah satu dari over exploitation sumber daya. Kemudian kurangnya regulasi. Jadi peran aktif dari pemerintah ini bagaimana menetapkan terkait dengan kebijakannya, punishment-nya, atau mungkin ada reward bagaimana perusahaan yang bisa mengelola terkait dengan limbahnya, diberikan subsidi dan sebagainya. Nah, ini belum tersistem dengan baik. Kemudian ini secara lebih detail yaitu terkait dengan eksternalitas negatif itu sendiri, bagaimana bisa memberikan dampak terkait dengan aktivitas tersebut, kemudian sehingga bisa mengakibatkan atau berdampak terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak eksternal tersebut, pihak ketiga tersebut gitu ya. Kalau misalnya tadi limbahnya dibuang ke sungai gitu ya, otomatis masyarakat yang tinggal di daerah sekitar terkena dampaknya ya, baik itu dari segi kualitas airnya, kemudian polusi dari baunya gitu ya. Kemudian ketika dia mengakses sumber air itu, ketika harus dari yang tadinya kena polusi atau dari limbahnya itu kan kotor ya, kemudian harus mengeluarkan uang untuk bisa membersihkan gitu ya dari airnya. Kemudian, nah ini terkait dengan bagaimana eksternalitas itu kalau secara grafiknya gitu ya, digambarkan dari grafik ini bagaimana marginal private cost dan marginal social cost ini sama-sama bagaimana ketika naik begitu, ini otomatis eksternalitas yang ditimbulkan juga akan semakin meningkat. Kira-kira dampak ekonominya apa saja ketika terjadi tadi baik itu eksternalitas maupun terjadi over production tadi gitu ya. Nah, yang pertama adalah penurunan produktivitas dari sumber daya itu sendiri. Kemudian biaya kesehatan yang meningkat karena tadi banyaknya kerusakan atau baik itu dari segi polusi dan sebagainya. Serta kerugian ekonomi jangka panjang. Nah, ini yang terkadang tidak dipotret begitu ya dari berbagai aktor. Sehingga diperlukan apa untuk bisa menangani terkait dengan berbagai aspek dampak dari kerugian lingkungan yang diakibatkan, yaitu diperlukan kebijakan lingkungan yang bersifat yang pertama adalah efisiensi. Jadi bagaimana kebijakan ini bisa meningkatkan terkait dengan produksinya, ekonominya juga bisa tumbuh, tapi bagaimana lingkungan itu tidak mengalami kerusakan yang banyak gitu ya, istilahnya yang minimum. Kemudian dari aspek keadilan, jadi regulasi itu betul-betul ditegakkan, ada peraturannya. Kalau misalnya ada
ada perusahaan yang tidak sesuai dengan misalnya tidak memiliki IPAL, berarti harus ada regulasinya. Ketika sudah ada regulasi, bagaimana penerapannya? Berarti harus ada keadilan yang harus ditegakkan. Kemudian keberlanjutan, jadi ada sistem monitoring dan evaluasi yang terus dilakukan, baik itu dari pemerintah untuk bisa memantau terkait dengan industri-industri biasanya yang melakukan terkait dengan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan lingkungan. Dan yang terakhir adalah peran pemerintah yang sangat penting sekali ini ya, sebagai jembatan untuk bisa penengah antara dari sisi industri, kemudian bagaimana agar tidak berdampak negatif terkait dengan masyarakat maupun lingkungan. Nah, salah satu caranya adalah penerapan terkait dengan pajak PIGO, gitu ya. Jadi pajak PIGO ini adalah terkait pajak yang diterapkan untuk industri-industri yang dia memproduksi ketika hasilnya itu berdampak terkait dengan lingkungan, sehingga pajak PIGO ini diterapkan untuk bisa mengurangi terkait dengan polusinya dengan meningkatkan pajak yang harus diterapkan oleh perusahaan tersebut. Adapun instrumen kebijakan diantaranya yaitu selain pajak lingkungan atau yang tadi dengan disebut dengan pajak mikro, ada juga subsidi. Jadi memberikan subsidi kepada industri-industri yang dia ramah lingkungan, gitu ya, menggunakan teknologi lingkungan. Pemerintah harus support, harus memberikan banyak subsidi atau trade development. Jadi izin-izin perusahaan yang diberikan kepada perusahaan yang mematuhi terkait dengan aturan. Jika misalnya ada beberapa perusahaan yang tidak patuh, gitu ya, berarti izinnya harus dicabut. Ini yang harus ditegakkan, gitu ya, terkait dengan instrumen kebijakan. Kemudian adapun teknologi ini juga sangat berperan, gitu ya, terkait dengan bagaimana bisa mengurangi lingkungan itu sendiri. Di antaranya teknologi ramah lingkungan, efisiensi energi dan inovasi hijau. Secara teori, teknologi ini kalau disebutkan dalam teorinya Solo, begitu, teori terkait dengan pertumbuhan. Jadi kalau di dalam grafiknya, kalau di sini inputnya, di sini outputnya, ketika input sebuah perusahaan gitu ya, bagaimana bisa meningkat? Misalnya di sini ada capital dan labor yang ditentukan oleh perusahaan, dan di sini ada outputnya. Ketika di sini dia maksimal, maka teori Solo ini dia menyatakan bahwa ada sesuatu yang bisa mengoptimalkan output ketika inputnya baik itu capital atau labor itu tetap atau maksimal. Caranya adalah dia menggunakan teknologi di mana dia akan menggeser kurva ini ke atas. Jadi ini yang disebut dengan A atau teknologi. Nah, di dalam green economy, teknologi ini difokuskan terkait dengan teknologi yang bersifat terbarukan, ramah lingkungan, gitu ya. Dan teknologi ini juga bisa bersifat dua arah. Ada namanya eksogen, ada namanya endogen. Kalau eksogen adalah dia yang dapat dilihat secara fisik. Kira-kira apa? Misalnya mesin, gitu ya, mesin yang ramah lingkungan, dia sudah bisa mengubah limbah itu yang awalnya berbahaya mengandung bahan ABCD, gitu ya, kemudian diubah, dikeluarkan ke sungai sudah aman. Itu bentuknya eksogen, ada bentuk fisiknya. Ada yang disebut dengan endogen. Jadi teknologi endogen ini dia melekat kepada manusianya itu, begitu ya. Jadi bagaimana caranya manusia itu misalnya berinovasi melalui apa? Pendidikan, pelatihan. Jadi misalnya pegawainya disekolahkan, gitu ya,
untuk bisa, oh ternyata mengolah limbah itu ada cara yang lebih baru, atau mengikuti pelatihan-pelatihan pengolahan limbah gitu ya, atau yang lainnya. Ini bersifat endogen tanpa harus meningkatkan inputnya ya, tapi outputnya tetap bisa meningkat. Nah, teknologi-teknologi ini 20 tahun ke depan yang lebih banyak difokuskan oleh secara global gitu ya, tidak hanya Indonesia, adalah inovasi hijau, efisiensi energi, dan teknologi ramah lingkungan. Baik, itu teman-teman untuk materi yang saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, silakan. Mungkin ada beberapa yang perlu saya kritisi dari paparan itu tadi. Mungkin ini dalam praktisnya ya, dalam praktisnya di lapangan sumber daya ini tetap dari sumber bukan kebutuhan semakin meningkat. Di situ adalah dan di situ kan adanya permintaan pasar yang semakin tinggi. Sumber daya ini bertumbuhnya juga tidak terlalu signifikan, bahkan cenderung menurun. Selanjutnya yang perlu dipertajam atau dibenahi bukan hanya regulasi dari pemerintah, peran kesadaran dari ini produsen, tetapi sudah ada beberapa kasus yang berhasil yang mungkin bisa diadop, seperti peran konsumen. Ya, peran konsumen. Peran konsumen. Jadi peran konsumen seperti contohnya apa di kita, masalah mengurangi sampah polusi plastik dengan membayar pas berbayar. Kita memaksa perilaku konsumen untuk lebih mengurangi polusi plastik. Selanjutnya untuk yang skala global lagi, khususnya di bidang perikanan, tidak tahu ya di bidang yang lain, di bidang perikanan, ini untuk di Eropa, dia akan sangat ketat sekali, dia sebagai buyer, dia akan sangat ketat sekali mengontrol produsen terhadap rantai pasoknya, penggunaan bahan bakunya apa, sampai jenis-jenis yang dilarang apa, bagaimana produksinya, berapa yang digunakan, berapa soda yang digunakan, berapa basis buangannya, apa protein dibutuhkan. Mereka akan sangat ketat mengontrol itu. Jadi mungkin yang bisa ditimbulkan dari masukan saya, bagaimana menampilkan peran konsumen yang lebih sadar terhadap peran kerusakan lingkungan itu. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, jadi memang peran konsumen ini juga bisa menjadi salah satu ini ya, solusi gitu ya untuk terkait dengan hal itu. Tapi memang konteks ini memang sangat kompleks gitu ya untuk bisa diselesaikan gitu ya dari berbagai aspek. Kalau kita misalnya melihat di negara Jepang misalnya terkait dengan sampah itu juga memang dari pola pikir dan budayanya itu memang bisa sangat berpengaruh gitu. Sedangkan kita yang misal masih belum aware terkait dengan lingkungan itu juga agak susah ketika misalnya pemerintah memberlakukan terkait dengan pemilahan sampah, atau yang tadi Pak sebutkan tadi adalah kantong plastik gitu ya. Nah, tapi secara berkala ada beberapa daerah yang sudah menerapkan itu. Kalau di Malang sepertinya belum menerapkan ya, tapi kalau di Surabaya sudah, betul ya. Mungkin berkala, dan isunya adalah nanti Indonesia juga akan menerapkan pemilahan sampah seperti yang di Jepang. Harapannya juga bisa ini ya disupport oleh masyarakat sehingga bisa diimplementasikan. Tapi pastinya juga berkala, mungkin daerah-daerah tertentu yang sedikit masyarakatnya aware gitu ya, bisa ada lagi serius. Baik. Baik teman-teman, untuk selanjutnya di minggu depan gitu ya, ini silakan dikerjakan tugasnya untuk membuat mind mapping terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk bisa memaksimalkan dari segi ekonominya gitu ya. Nah, ini bisa kalian analisis menggunakan aspek ekonomi maupun dari aspek lingkungannya. Contohnya ini kelas sebelumnya gitu ya, ada berbagai ide. Nah, nanti kalian juga bisa mencari begitu ya, kira-kira yang mungkin di daerah kalian yang belum dimanfaatkan gitu ya, itu seperti apa. Nah, ini salah satu contohnya adalah dia membuat
Jadi karena tulang ikan ini kan tidak dimanfaatkan gitu ya. Nah, dia buat tepung ikan, oh ternyata banyak nilai gizinya gitu ya. Dan nilai ekonominya juga pasti karena kan dijual gitu ya. Dia menjual tepung ikan dan banyak sekali di Shopee juga ada gitu ya. Tinggal kalian ini. Kemudian ini dia membuat website namanya Fish All. Ini karena yang perikanan kayaknya agak familiar ya soal ini apa. Jadi dia membuat website, intinya adalah dia aplikasi yang ketika difoto bisa melihat oh ikan ini kena sakit apa. Nah, gitu. Jadi dilihat dari ininya, jadi kan biasanya kalau ikan itu kena sakit semuanya itu ya jadinya rugi. Nah, dia buat aplikasi ketika ikan itu difoto oh ini sakit apa, jadi tidak sampai menyebar gitu ikannya. Nah, seperti itu. Kemudian sebetulnya macam-macam ya, ada yang membuat apa itu untuk kosmetik dari kain limbah juga ada. Kalau ini agak lebih teknologi ya, menggunakan inovasi deteksi kualitas udara berbasis IoT menggunakan panel surya. Jadi ini contohnya adalah misalnya oh di daerah dipasang di perempatan gitu ya, oh udaranya sedang bagus, dia warna merah tuh, otomatis dia akan menyemprotkan apa ya, semacam apa air gitu ya untuk bisa menetralisir polusi di sekitar daerah. Nah kalau ini sudah ada diimplementasikan di Jepang beberapa, karena kan kalau di Jepang itu kan suhunya ketika musim panas kan sangat panas ya. Nah itu ada beberapa titik yang menggunakan alat ini, kemudian secara otomatis dia menyemprotkan air gitu ya untuk menurunkan suhu panas di daerah tersebut. Nah nanti kalian bisa mencari sesuatu apa yang bisa dimaksimalkan gitu ya dari sumber daya alam itu untuk bisa bernilai ekonomi. Oke, untuk dikumpulkan di minggu depan. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran untuk mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.